Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan solehah, pada kesempatan yang kedua ini atau sesi yang kedua ini, kita akan melanjutkan pembahasan latihan soal ujian sekolah pendidikan agama Islam tahun 2021. Untuk sesi yang kedua ini, kita akan membahas soal pilihan ganda nomor 21 sampai nomor 40. Soal 21, di dalam kisi-kisi materinya adalah perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Contoh soalnya, bacalah beberapa pernyataan berikut dengan cermat. 1. Selalu berkata sesuai dengan kenyataan. 2. Selalu memperhatikan guru yang sedang menerangkan. 3. Selalu mendengarkan nasihat orang tua. 4. Selalu menyampaikan barang titipan kepada orangnya. Ciri-ciri orang yang jujur adalah 1. Selalu berkata sesuai dengan kenyataannya. Itulah jujur. Soal nomor 22. Di dalam kisi-kisi, materinya adalah hormat kepada orang tua. Contoh soalnya, berikut ini adalah beberapa pernyataan tentang perilaku seseorang. 1. Dibenci Allah dan menjadi anak yang durhaka. 2. Tidak akan dipercaya orang lain dan hatinya tidak tenang. 3. Tidak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan menjadi orang yang bodoh. 4. Disayang oleh Allah dan orang lain. Pernyataan di atas yang merupakan manfaat patuh kepada orang tua terdapat pada nomor. Jawabannya adalah D. Disayang Allah dan disayang orang lain. Soal nomor 23. Di dalam kisi-kisi materinya adalah perilaku saling menghargai sesama manusia. Contoh soalnya, ketika menyalakan televisi, kita tidak boleh terlalu keras agar tetangga kita tidak terganggu. Perbuatan tersebut sebagai perbuatan atau perilaku. A. Menghargai. B. Ikhlas. C. Acuh. D. Simpatik. Nomor 23, jawabannya adalah A. Menghargai. Soal 24. Di dalam kisi-kisi, soal 24 adalah sikap toleran atau sikap simpatik terhadap sesama. 24 dan 25 ini sikap toleran dan simpatik. Contoh soalnya, kita harus saling menghormati antar pemeluk agama lain. Namun, dalam hal akidah dan ibadah tidak boleh saling bergantian. Hal ini merupakan pengertian dari A. Simpatik, B. Ikhlas, C. Toleran, D. Sederhana. Jawaban nomor 24 adalah toleran. Soal nomor 25. Contoh soalnya, merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain disebut A. Simpatik, B. Ikhlas, C. Toleran, D. Sederhana. 25 ini jawabannya adalah A. Simpatik. Selanjutnya, soal nomor 26. Di dalam kisi-kisi, materinya adalah tata cara bersuci. Contoh soalnya, kita mengenal banyak air. Ada air mineral, air susu, air teh, air mata, air hujan, air sumur, air panas, air kelapa, air mata air, dan sebagainya. Di antara air di atas yang sah digunakan untuk berwudu adalah A, B, C, D. Jawaban yang benar A. Air hujan, air sumur, dan air mata air. Selanjutnya, soal ke-27. Perhatikan gambar 1, 2, 3, dan 4. Pasangan yang tepat pada gambar di atas adalah, kita pasangkan jawaban A, B, C, dan D. Yang paling benar adalah B. 1. Duduk tasyahud akhir. Gambar 2. Ruku. Gambar 3 sujud. Gambar 4 adalah duduk tasyahud
awal. Selanjutnya, soal nomor 28. Dalam kisi-kisinya, zikir dan doa setelah sholat. Astaghfirullahalazim. Kalimat di atas adalah bacaan zikir, yaitu A. Istighfar, B. Tasbih, C. Tahlil, D. Tahmid. Astaghfirullah adalah bacaan istighfar. A. Jika tasbih itu subhanallah. Tahlil, la ilaha illallah. Tahmid, alhamdulillah. Soal berikutnya, soal ke-29. Soal ke-29, kisi-kisinya adalah hikmah beribadah sholat. Hikmah ibadah sholat. Pernyataan di atas yang merupakan hikmah sholat ditunjukkan pada nomor 1. Kita baca dulu. 1. Menumbuhkan sikap empati terhadap fakir miskin. 2. Melatih kesabaran dalam menahan nafsu. 3. Mencegah perbuatan keji dan mungkar. 4. Mengingat akhirat. 5. Melatih kedisiplinan. Dari pilihan-pilihan yang ada, A, B, C, dan D, jawabannya adalah C. 3 dan 5. Selanjutnya, soal nomor 30. Di dalam kisi-kisi, materinya adalah tata cara bersuci dari hadas kecil. Contoh soalnya, cara mensucikan hadas kecil dengan cara A. Membasuh yang terkena kotoran, B. Mandi wajib, C. Wudhu, D. Istinja. Jawabannya adalah C. Wudhu. Selanjutnya, soal nomor 31. Di dalam kisi-kisi, materinya adalah hikmah puasa Ramadan. Contoh soalnya, di bawah ini yang bukan merupakan hikmah puasa adalah yang bukan. Perhatikan pertanyaannya adalah bukan. A. Menumbuhkan sikap empati terhadap fakir miskin. B. Dapat banyak uang saku. C. Mendekatkan diri kepada sang pencipta yaitu Allah. D. Meningkatkan rasa empati. Yang bukan merupakan hikmah dari puasa Ramadan adalah B. Selanjutnya, soal nomor 32. Materi dalam kisi-kisi tentang sedekah. Contoh soalnya, cermati pernyataan berikut. 1. Senyum di hadapan saudaramu. 2. Membantu tetangga yang sedang membutuhkan. 3. Mengajarkan ilmu. 4. Meminjam uang kepada tetangga. Pernyataan di atas yang termasuk sedekah adalah 1, 2, dan 3. Ya, jawabannya adalah A. Selanjutnya, soal nomor 33. Soal nomor 33 di dalam kisi-kisi tentang kisah keteladanan Nabi Adam. Contoh soalnya, ia adalah manusia pertama di bumi. Beliau memiliki anak diantaranya bernama Qabil dan Habil. Saat beliau melakukan kesalahan, ia memohon ampun kepada Allah. Pernyataan tersebut merupakan cerita dari Nabi Adam. Kata kuncinya adalah manusia pertama dan memiliki anak Qabil dan Habil. Soal selanjutnya, nomor 34. Di dalam kisi-kisi, materinya adalah kisah keteladanan Nabi Ibrahim dan Ismail. Contoh soalnya adalah cermati pernyataan di bawah ini. 1. Tawakal atau berserah diri atas semua ketentuan Allah. 2. Melaksanakan semua perintah Allah meskipun terasa berat. 3. Patuh dan taat kepada orang tua meskipun berat. 4. Meyakini bahwa semua keputusan Allah adalah yang terbaik dan mengandung hikmah di baliknya. 5. Sabar, tabah, ikhlas dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Berikut ini termasuk keteladanan Nabi A, B, C, dan D. Jawabannya adalah B, Nabi Ibrahim dan Ismail. Selanjutnya, soal nomor 35. Soal nomor 35 ini, kisi-kisinya adalah kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam.
Contoh soalnya, pernyataan di atas yang merupakan teladan Nabi Ayub ditunjukkan pada nomor Nabi Ayub dari pilihan yang ada A, B, C, dan D. Yang tepat adalah 4 dan 2. Soal nomor 35 jawabannya D. Soal nomor 36. Di dalam kisi-kisi materi tentang kisah keteladanan Wali Songo. Contoh soal, di antara Wali Songo yang makamnya berada di Demak, beliau memiliki prinsip dalam mengajarkan hal-hal yang baik kepada orang lain bukan dengan cara memaksakan kehendak kita kepada orang. Nama aslinya adalah Raden Said. Cerita tersebut merupakan kisah dari A. Sunan Kalijogo, B. Sunan Kudus, C. Sunan Ampel, D. Sunan Gunung Jati. Jawabannya adalah A. Sunan Kalijogo. Soal nomor 37. Di dalam kisi-kisi materinya tentang kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Contoh soal, di bawah ini yang termasuk mukjizat Nabi Daud alaihissalam. A. Dapat membelah lautan. B. Tidak terbakar oleh api. C. Memiliki suara yang indah dan merdu. D. Dapat komunikasi dengan hewan. Kita akan analisis A. Dapat membelah lautan. Itu adalah mukjizatnya Nabi Musa. B. Tidak terbakar oleh api. Mukjizatnya Nabi Ibrahim. C. Memiliki suara yang indah dan merdu. Nah, inilah mukjizat Nabi Daud alaihissalam. Yang D. Dapat berkomunikasi dengan hewan. Ya, itu mukjizatnya Nabi. Yang D. Mukjizatnya Nabi Sulaiman. Selanjutnya, soal nomor 38. Soal nomor 38 di dalam kisi-kisi adalah materi tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad. Contoh soal, semua nabi memiliki tantangan dan rintangan yang berbeda-beda, seperti yang dialami Nabi Muhammad ketika memindahkan Hajar Aswad. Nabi Muhammad menyarankan untuk membawa dengan kain yang digotong oleh 4 kabilah. Perilaku yang menonjol yang patut diteladani dari Nabi Muhammad adalah A. Dermawan, B. Tawakal, C. Berani, D. Adil. Jawaban yang tepat adalah D. Adil. Selanjutnya, soal nomor 39. Di dalam kisi-kisi materinya adalah kisah keteladanan sahabat Nabi, ya. Contoh soal, seorang sahabat Nabi yang selalu membenarkan peristiwa yang dialami oleh Nabi Muhammad, terutama peristiwa Isra Mi'raj adalah A. Umar, B. Utsman, C. Abu Bakar, D. Ali bin Abi Thalib. Peristiwa Isra Mi'raj ini senantiasa dibenarkan oleh sahabat Abu Bakar. Maka ia mendapatkan gelar Abu Bakar As-Siddiq. Selanjutnya, soal terakhir dalam sesi yang kedua ini, yaitu sesi pilihan ganda, soal yang ke-40. Di dalam kisi-kisi, materinya adalah kisah keteladanan Ashabul Kahfi. Nomor 40, perhatikan beberapa kisah teladan berikut. 1, 2, 3, 4. Dari pernyataan tersebut yang merupakan kisah teladan Ashabul Kahfi adalah A, B, C, dan D. Jawaban yang benar adalah D, 2 dan 4. Nah, anak yang soleh dan soleha, untuk yang sesi kedua, yaitu nomor 21 sampai nomor 40 pilihan ganda sudah berakhir. Selamat belajar, mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita dan tetap semangat. Demikian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.